Hai gengs, apa kabar? Sudah lama saya tidak upload video. Em, Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman. Dan hari ini tujuan saya buat video ini, saya sudah punya catatan. Anyway, aku buat video ini tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanya by Instagram dan juga komen di YouTube. Oh, dulu juga ada email ya, aku terima email dari kayaknya anak S1 yang pokoknya lagi kuliah keperawatan di Indonesia gitu. Oke, kita perkenalkan diri. By the way, ini video sebelum aku mulai ya, sebelum perkenalkan diri, video tidak ada cut, tidak ada edit, karena aku pakai CapCut sebelumnya, tapi sepertinya sudah tidak bisa lagi tuh pakai itu CapCut. Terus aku iMovie, sebelumnya aku juga pakai iMovie, tapi ribet sama aja. Jadi one take. Duh, suara apa tuh di luar? Gitu. Jadi kita mulai. Pertanyaan pertama langsungnya, tidak ada basa-basi. Oh iya, perkenalkan diri gengs. Nama Elizabeth. Aku ini aku kayaknya maju dikit deh. Kayak gini deh. Jadi nama Elizabeth, aku adalah orang Indonesia tentunya. Dulu kuliah di Indonesia, keperawatan, D3 keperawatan di Jakarta. Kemudian aku kerja 4,5 tahun. Dulu sambil kuliah dan kerja, aku ambil S1 keperawatan. Escape ya. Terus aku tidak lanjut dengan nurse. Dulu ada di tahun 2008 apa 2009 gitu, ada pembukaan G2G, program perawat ke Jepang, dan aku pergi ke Jepang dulu pakai jalur EPA G2G pemerintah. Dan jalurnya aku tuh bukan Kaigo Fukushiki, bukan perawat lansia, tapi aku jalurnya memang perawat ya. Aduh, rapikan rambut sambil berbicara biar tidak terlalu ini ya, tidak terlalu tegang ya, ngomong biasa santai aja. Lanjut, aku kerja di Jepang. Awalnya aku jadi nursing assistant, pembantu perawat 2,5 tahun. Lalu aku ikut ujian NCLEX, ya, ujian kompetensi di Amerika. Dan kok di Amerika sih, di Jepang maksud aku. Lalu aku lulus di tahun 2012. Aku kerja 11 tahun sebagai perawat di Jepang. Karena aku menikah, pulang kampung lah ceritanya dengan orang Amerika. Jadi kami pindah ke Wisconsin sini. Dan di tahun 2023 pindah, aku apply di tahun 2023 itu untuk NCLEX lewat New York Nursing Board, New York State ya. Dan aku harus turun begini supaya ini kacamata tidak bias ya dengan jendela ini di sana. Sorry. Dan di tahun lalu aku ujian NCLEX dan aku lulus. Apa itu ujian NCLEX? Ujian NCLEX adalah ujian kompetensi keperawatan untuk lisensi menjadi perawat register nurse di Amerika. Jadi kalau kamu walaupun sudah perawat di Indonesia, di negara manapun, kalian wajib kalau mau kerja sebagai perawat di Amerika harus ujian NCLEX. Dan ujian NCLEX ini hanya boleh untuk orang-orang yang punya ijazah D3 keperawatan, S1 keperawatan, dan selanjutnya ya. Kalau kalian S2, S3 mengambil NCLEX juga di keperawatan, NCLEX di Amerika bisa. Lanjut. Pertanyaan, setelah lulus NCLEX perlu tes TOEFL apa TOEIC atau tidak? Jadi perlu sertifikasi enggak? Kalau kamu ambil di New York State tidak perlu, kamu tinggal apply kerja aja. Nah, kalau kamu tinggal di Amerika dan lancar berbahasa Inggris, maksudnya nyambung ngomongnya walaupun kamu tidak punya sertifikasi bahasa Inggris, kamu bisa diterima. Karena di end of the day kamu akan diwawancara. Kan bisa kelihatan di wawancara itu, Pak, wawancara kerja maksud aku ya, kamu bisa ngomong bahasa Inggris apa tidak gitu. Lalu kalau kamu mau endorse, contohnya kamu lulus di kamu apply by New York State, terus kamu mau pindah ke California. Kalau California ya butuh
TOEFL atau IELTS. Terus kalau kamu mau pindah ke Arizona, kalau saya tidak salah ya, mereka juga butuh itu. Tapi kalau kamu mau pindah dari kamu sudah kerja di sana, terus kamu mau transfer license kamu ke sini, ke Wisconsin dan juga ke Illinois, setahu aku tuh tidak perlu. Cuma daftar by online aja, daftar transfer license by online, dan kamu wajib tinggal di state itu, punya alamat di state yang kamu mau pindah gitu. Itu cepat, cuma 10 hari kerja. Waktu aku pindah ke sini 10 hari kerja. Ya, seperti itu, gengs. Lalu apalagi ya yang perlu aku. Terus oh ya, di dalam pertanyaan itu dia bilang dia mention about TOEIC. TOEIC setahu aku tidak selama ini ya, sama aku bikin research tentang ujian-ujian yang di approve sama departemen keperawatan untuk ujian lisensi segala macam itu buat kita, rata-rata tuh mintanya TOEFL atau IELTS gitu. Lanjut, Kak, untuk bidan D3 gimana di USA? Kalau bidan D3 bisa ikut ujian tapi tidak lewat NCLEX. Nah, yang aku kan perawat, jadi aku NCLEX ya, gengs. Kok aku merasa rendah ya, pindah posisi. Kacamata bias lagi. Udahlah, banyak cincin. Oh, begini aja deh. Begini aja. Nanti pas mau baca baru pakai kacamata. Maklum lah ya, sudah tuir. Dan apalagi ya, aku di komen, salah satu komen di video aku yang aku pakai baju biru, cara jadi perawat, cara daftar ujian perawat di Amerika, itu di video judul itu aku mention link tentang daftar sebagai dari bidan, mau kerja di Amerika sebagai ambil ujian bidan gitu. Ada caranya, tapi sorry aku tidak research lebih jauh ya, karena aku fokus aja ke NCLEX. Sorry ya gengs ya, saya tidak tahu, jadi saya takut salah ngomong. Jadi kalau kalian memang sangat berminat, kalian bisa research sendiri ya, dan tanya atau telepon langsung atau email langsung. Oke? Lanjut, gelap. Oke. Terus untuk ijazah D3, terus S1 sama nurse, maksudnya sekolahnya tuh dia ambil D3 dulu, terus S1, habis itu baru ambil nurse. Itu bagaimana pada saat pengiriman surat-surat dokumen dari sekolah ke New York State Board. Jadi untuk lulusan yang tadi aku sebut itu, contoh kamu lulusannya nurse, berarti kamu kirim nurse-nya, yang semuanya dikirim aja dan diisi, minta sekolah terakhirmu yang mengisi. Kalau contoh kamu itu D3-nya di sekolah A, S1-nya di sekolah B, dan nurse di sekolah B, berarti sekolah terakhir yang mengirim. Nanti lampirkan ijazah D3 sama transkrip nilai gitu. Tapi yang mengisi form F2 dan F3 itu sekolah kamu yang terakhir aja, nggak usah sekolah yang pertama gitu. Tinggal dilampirkan saja, gengs, biar nyata bahwa Anda tidak berbohong ya, gengs ya. Lalu kalau tidak ada STR bagaimana? Kalau tidak ada STR sebenarnya tidak apa-apa. Ada yang tidak memasukkan STR juga, itu ada gitu. Tetapi ada baiknya kalau ada gitu. Terus coba aja. Kenapa saya bilang ada baiknya ada? Supaya pada saat dokumen, kalau dokumenmu semua lengkap, kamu tidak disuruh mengirim ulang lagi. Kalau mengirim ulang lagi berarti kan biaya tambahan tuh. Biaya pengiriman dari Indonesia aku kemarin itu sekitar 800 sampai 1 juta rupiah gitu, karena harus yang benar-benar disegel kayak lewat DHL. Pokoknya yang terdaftar dokumennya kan, pastikan bahwa kamu bisa ada track number dari dokumen kamu, supaya kamu juga bisa tahu bahwa dokumen kamu tuh sudah sampai apa belum gitu. Dan contoh buat sekolah yang contoh kamu adalah orang pertama yang mendaftar untuk NCLEX di Amerika ini. Menurut pengalaman teman aku, waktu itu dia adalah orang pertama mendaftar, itu dia disuruh kirim 2 kali. Jadi dia sudah kirim pertama, terus orangnya bilang, kamu sepertinya ini kamu bohong, kamu pasti yang mengirim ini ya, katanya gitu. Temanku bilang, loh bagaimana aku yang kirim, aku kan tinggal di Indonesia, aku tinggal di Amerika, masa saya pulang ke Amerika saya yang kirim surat-surat itu. Terus mereka bilang, oh ya coba kirim 1 kali lagi. Terus dia kirim lagi 1 kali, akhirnya di approve untuk bisa ujian gitu. Jadi ada baiknya semua dokumen yang ada kalau bisa dimasukkan, kenapa tidak. Tapi juga jangan terlalu berlebihan ya, kayak
contoh surat sertifikasi di Indonesia, contoh kamu mungkin sertifikasi perawat anestesi, sertifikasi perawat apalah segala macam, itu tidak diminta. Yang diminta adalah kalian bisa nonton di video aku sebelumnya, oke? Saya tidak akan mengulang lagi, gengs. Nanti lama, gengs. Lanjut. Terus untuk US visa sponsorship gimana? Jadi kalau kalian sudah lulus dan tidak tinggal di Amerika, bagaimana bisa kerja? Jadi bisa, gengs. Sekarang itu kan internet, Google, semuanya di YouTube juga banyak sudah di-share ya, gengs ya. Kamu type dan buka, rata-rata itu rumah sakit pun tuh sebenarnya bisa, rumah sakit yang kamu incar. Jadi kalau seandainya kamu yang baru pertama lulus dan kamu punya license di New York, saran aku adalah kerjanya di New York gitu. Kerjanya di New York. Kalau kecuali kamu menikah, tiba-tiba kamu di luar Amerika, terus kamu menikah dan suami kamu bawa kamu punya license New York nih, tapi suami kamu bawa kamu ke Wisconsin, berarti kamu langsung transfer aja license kamu ke Wisconsin. Tapi ini yang benar-benar tidak ada tahu arah kemana kalian mau datang ke Amerika, adalah saran aku adalah buka YouTube, terus buka Google, cari jadi USRN visa sponsorship. Di situ banyak, gengs. Kalian research sendiri dan cari tahu. Bisa rata-rata tuh rumah sakit mensponsor, karena rumah sakit yang aku apply itu mereka mensponsor juga. Tapi mereka tidak mensponsor buat aku, kurang tahu kalau perawat, karena kan mereka tidak ada link langsung kan. Kalau Wisconsin itu tidak ada link langsung dengan perawat luar. Tapi kalau New York aku yakin banyak company, banyak rumah sakit yang dia link langsung. Jadi mereka ada sponsorship visa untuk buat kita yang tinggal di luar negeri. Asalkan kamu bisa bahasa Inggris, mereka pasti terima kamu gitu. Dan punya RN license tentunya ya, punya registered nurse license. Kalau enggak, gengs, kalau kita tidak mencoba, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Maksudku gini, kalau kamu nggak yakin, contoh kamu sudah punya license tapi kamu mau daftar kerja dan kamu tidak tahu mau ngapain, email mereka atau telepon mereka, gengs. Jangan diam, karena jangan cuma lihat, oh ya di internet bilang begini jadi saya tidak ini. Jangan kayak begitu. Email aja, tanya apakah ada lowongan, saya kondisinya begini-begini. Harus kita yang maju duluan, gengs. Kalau kita diam, informasi tidak datang, karena kan banyak orang di dunia ini, maksudnya orang Indonesia juga yang sudah jadi perawat, sudah punya banyak pengalaman, tapi kan kita tidak kenal ya, dan tidak semua orang itu kan share semuanya di sosial media gitu kan. Jadi kita sendiri yang harus berusaha, tidak ada orang lain, karena yang mau maju kan kita. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Oh ya, jadi tips dan trik ini kan berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Jadi pada saat contoh kalian sudah punya RN license, registered nurse license, sudah lulus NCLEX, maksud aku, saran aku sebaiknya kerja. Jadi sambil kamu apply, kamu kerjalah. Kerja di mana? Mau kerja di klinik ke? Mau klinik apa ke? Mau kerja di rumah sakit ke? Kerja, harus kerja. Kenapa? Karena pada saat kita bekerja, pengalaman itu penting juga. Kan kalian gak mau lulus terus sampai di Amerika buta gitu. Memang di Amerika itu ada program. Jadi di beberapa rumah sakit itu ada kayak program untuk kayak program orientasi gitu. Jadi sambil belajar, sambil bekerja gitu kan. Tapi kan kita kan nggak mau kosong ya, jangan sampai kosong gitu. Dan lanjut, kalau belum pernah bekerja, kalian itu akan disuruh mengirimkan letter of recommendation. Jadi kalau yang benar-benar fresh graduate, belum sama sekali tidak ada pengalaman, biasanya itu disuruh sama rumah sakit yang kasih kamu clinical practice. Jadi istilahnya praktek keperawatan kan biasanya ada tuh praktek. Nah nanti disuruh kamu tuh untuk manajernya atau guru kamu suruh tulis letter of recommendation gitu. Tetapi kalau kamu punya pengalaman kerja minimal 1 tahun atau 2 tahun gitu kan, ini kan proses lama ya. Jadi menurut aku sambil mengurus surat-surat, sambil bekerja, walaupun part-time atau full-time, lebih baik bekerja supaya pengalaman itu mempengaruhi pada saat kamu juga wawancara kerja. Berdasarkan pengalaman aku, teman-teman. Nah, contoh yang sudah bekerja puluhan tahun pun, kayak sudah 10 tahun, 15 tahun,
bikin letter of recommendation, itu harus minta sama manajer kamu, sama kepala keperawatan kalau bisa. Jadi saran aku jaga hubungan yang baik dengan pihak tempat kamu bekerja, supaya kedepannya itu kamu cari kerja itu dia mulus gitu, gengs. Lanjut, cara belajar agar lulus NCLEX. Cara belajar agar lulus NCLEX aku sudah share ya di video sebelumnya juga. Jadi kalian bisa scroll aja, cari cara belajar yang aku menurut pengalaman aku. Nah, sambil juga nih ya, tips dan trik ya, sambil kalian menunggu surat-surat kamu di approve, sambil kamu menunggu nomor ATT atau nomor ujian kamu keluar, saran aku, atau dari sekarang setelah kalian menonton video aku, kalian bisa buka di YouTube. Di YouTube itu ada YouTube channel namanya Simple Nursing, sama ada satu lagi aku nggak ingat, tapi nanti aku mention linknya di bawah video ini. Kalian bisa nonton, di situ mereka bahas soal sama penjelasannya juga, jadi itu sangat mudah dimengerti. Dan sambil kita tahu nih, maksudnya kemampuan bahasa Inggris kita gimana nih. Kan kadang orang gini, di New York itu kan kita tidak butuh sertifikat TOEFL atau IELTS kan. Tapi ada orang yang DM aku, dia bilang gini, oh aku mau ikut TOEFL IELTS dulu, ambil sertifikasi baru aku mau daftar ujian. Ya itu boleh-boleh aja, tapi saran aku mendingan kamu ke YouTube, kamu nonton dulu, kamu ngerti nggak bahasa Inggris yang dijelaskan dan soalnya itu. Kalian tidak perlu tahu jawabannya. Kalau jawaban salah itu wajar, karena aku waktu belajar pertama-tama, bulan pertama, bulan kedua itu aku juga nilaiku tuh nggak bagus, nilaiku itu di bawah level ya. Tapi apakah kamu mengerti dia ngomong apa? Nah, aku awalnya juga waktu aku belajar dulu, itu aku tidak mengerti, gengs. Ini bahasa Inggrisnya ngomong apa gitu kan? Aku bahasa Inggris sama suamiku percakapan sehari-hari, bukan percakapan level atas. Dan biasanya bahasa Inggris itu soal-soal ujian, bahasa Inggris untuk soal ujian itu dia berbeda gitu. Nah, kalau kalian sudah klik gitu kan, dapat mengerti jenis pertanyaan dan jenis soal dalam bahasa Inggris, itu akan sangat mudah, gengs. Itu akan sangat mudah karena kamu bisa mengerti soalnya gitu. Intinya seperti itu. Jadi saran aku adalah coba buka YouTube dulu untuk belajar NCLEX, lihat contoh soalnya. Setelah itu kalau nomor ATT kamu sudah keluar, baru kalian bisa beli subscribe di Archer Review atau Nursing Simple atau mana, terserah kalian mau beli ya. Saran aku jangan pakai buku, jangan beli buku dan belajar di buku, tapi saran aku adalah beli program lewat komputer yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya. Kenapa? Karena dia itu bentuk pertanyaannya itu mirip dengan ujian asli. Kan kita tidak mau ya, kita sudah berkorban bayar uang untuk pendaftaran, tiket untuk kemana lah, ke Filipina ke Hong Kong ke Jepang, tiket Shinkansen sudah dibeli semua, sudah bayar buat ujian, begini pada saat menjawab pertanyaan kagok karena pakai komputer. Itu juga menurut aku sih kalian sudah banyak berkorban, jadi jangan untuk hal-hal sepele itu menjadi beban buat penghalang buat di saat kamu di hari H untuk ujian ya, gengs. Lanjut. Oh ya, untuk IELTS dan bahas lagi ya IELTS dan TOEFL ini. Jadi gini, ada beberapa perusahaan yang sponsorship dan juga beberapa negara bagian. Kalau kalian contohnya tidak mau mendaftar di New York, tapi saran aku New York aja, karena New York itu paling cepat proses verifikasi dokumen dan paling murah menurut aku. Kalau kalian through CGFNS itu lebih mahal, tetapi mungkin kalau kalian mau ngurus visa untuk datang ke Amerika, ada company yang pakai CGFNS, jadi ada dikeluarkan sertifikasi untuk verifikasi ijazah kamu, harus pakai CGFNS. Entahlah itu bagaimana nanti, tetapi ada beberapa state yang butuh butuh sertifikasi bahasa Inggris. Saran aku adalah kalau kamu sudah lulus,
lewat New York, ini aku pakai lewatnya New York karena pengalamanku lewat New York. Sudah lulus lewat New York, kalau kamu mau endorse license kamu mau pindah, contoh mau pindah ke Wisconsin, Illinois, negara state mana aja yang kalian inginkan, kalian email langsung atau telepon langsung ke nurse state boardnya negara bagian yang kalian inginkan atau license department. Jadi setiap negara bagian di Amerika tuh mereka punya license department. Jadi departemen khusus yang mengurus license profesional. Jadi kayak perawat, guru, entah berantah, technician, buat pembangunan, apalah segala macam. Jadi gitu. Jadi urus dan tanya apakah saya perlu lagi buat ambil sertifikasi bahasa Inggris. Tanya dulu baru kalian urus tuh lewat CGFNS. Nah kalau dibilang harus urus kayak di Arizona dan juga di California, saran aku adalah pasti nanti dia suruh tuh urus itu. Jadi kamu tanya dulu ke bagian endorsement apa yang dibutuhkan, dan ada beberapa yang harus lewat CGFNS. Gitu. Kalau di California tidak perlu lewat CGFNS, tapi kalian harus ambil TOEFL dan IELTS gitu. Setahu aku karena temanku ada. Nah, kalau kalian penasaran juga dengan CGFNS ini bagaimana? CGFNS batuk ya gengs, ngomong 20 menit. Kalian bisa bikin account aja guys, bikin account. Aku juga punya account di CGFNS. Pastikan bahwa kalian menulis nama kalian benar, karena nama itu tidak bisa diubah gengs. Jadi pastikan bahwa pada saat kalian bikin account di CGFNS itu nama kalian benar. Yang lainnya sih bisa diedit, tapi nama dan tanggal lahir itu tidak bisa diubah. Tempat tanggal lahir itu tidak bisa diubah. Jadi harus pastikan bahwa itu sama dengan identitas kamu yang kamu punya, kayak ijazah atau paspor atau KTP dan lain sebagainya. Itu sih intinya. Tips dan triknya pada saat bikin account CGFNS. Nah, kenapa aku suruh bikin account CGFNS? Jadi kamu bisa lihat tuh apa saja yang diminta, berapa yang harus kamu bayar untuk pengeluaran. Tapi untuk New York State, aku ulangi lagi, tidak perlu lewat CGFNS. Tidak perlu, geng. Bisa nonton video sebelumnya lagi ya, geng. Supaya saya tidak ulang 2-3 kali. Lanjut, gengs. Oh ya, ada lagi yang bertanya. Ini dia cukup intens nanyanya, dia bilang gini, dia itu punya sertifikasi perawat anestesi di Indonesia, gitu ya. Lalu dia tanya ke aku, apakah dia itu bisa langsung bekerja sebagai perawat? Langsung tanpa ikut NCLEX. Aku bilang tidak bisa gengs, tidak bisa. Di sini tuh ketat untuk lisensi. Kalau lu udah punya lisensi, lu mau jungkir balik, lu mau kayang, itu terserah. Tapi kalau belum punya lisensi tidak bisa. Jadi mereka tuh sangat membutuhkan apa ya, pokoknya hitam di atas putih. Punya license gak? Walaupun kamu bahasa Inggrisnya gak lancar, tapi kamu punya license, kamu bisa kerja, gengs. Itu sih intinya, kuncinya di situ, gengs. Jadi kalian harus tetap ambil NCLEX. Semangat ya sampai batuk. Daftar NCLEX, ambil. Mungkin ada yang berminat atau tertarik, kumpulkan saja dulu dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kalian bisa lihat video aku sebelumnya atau lihat videonya Sister Patty, dokumen apa yang dibutuhkan, atau bisa langsung ke New York State Board bagian edukasi. Path-nya itu 5, path 5, bukan aja path 5, alur 5 buat foreign nurse educated gitu ya. Ke situ dan cari tahu aja informasinya, gengs. Tidak ada salahnya mencari informasi. Mungkin yang masih baru berniat untuk kuliah atau kuliah keperawatan maksud aku ya, D3 bisa, gengs. Terus masih berniat untuk apalagi lagi belajar, mungkin semester 1, semester 2 yang lagi lucu-lucunya itu anak-anak muda kan. Terus mungkin yang sudah lulus lagi kerja setahun, lagi galau-galaunya nih kerja setengah mati di Indonesia jadi perawat. Aku juga pernah kerja di Indonesia, aku tahu bagaimana ya. Nah namanya kerja ya setengah mati, gengs, rasanya gitu kan. Tapi kalau kita digaji lebih baik, pasti semakin semangat walaupun setengah mati, tapi tiap hari berpikir bahwa digaji bagus gitu. Jadi itu, gengs, silakan boleh dilihat syarat dan ketentuannya gitu ya. Siapa tahu kalian berminat, gengs. Kenapa tidak, gengs? Coba-coba dulu aja. Lanjut. Oh ya, jenis perawat. Jadi ada yang tanya ke aku, dia sebenarnya bukan perawat, dia pikir bahwa dia bisa langsung ujian NCLEX ya.
Aku bilang tidak bisa. Jadi dia memang ada yang tidak mengerti gitu, ada yang berpikir bahwa mereka bisa langsung ikut ujian, langsung daftar, tapi tidak. Jadi jenis-jenis perawat di Amerika itu ada beberapa. Jadi yang paling rendah adalah CNA. Mereka cuma sekolah 3 bulan. CNA adalah aku baca ya biar nggak salah, Certified Nursing Assistant. Jadi ya sama kayak asisten perawat lah ya. Kerja mereka itu untuk tensi dan juga bantu ganti pampers, bantu activity day living buat para pasien. Yang kedua adalah LVN atau LPN. Jadi LPN itu adalah Licensed Vocational Nurse. Jadi mereka tuh kuliahnya 1-2 tahun. Lanjut, berikutnya adalah RN, Registered Nurse. Nah, di Indonesia itu sekarang adanya cuma RN kan, Registered Nurse. Nah, Registered Nurse ini terbagi atas 2. Jadi kalian yang lulus D3 dengan kalian yang lulus S1 punya kesempatan yang sama dan memiliki derajat yang sama. Jadi bisa ambil ujian NCLEX. Nah, ujian NCLEX soalnya untuk D3 dan S1 itu sama, gengs. Tidak dibedakan, itu sama. Cuma bedanya mungkin pada saat dia kasih digaji pada saat penggajian itu dia sedikit berbeda untuk perawat baru. Tapi untuk perawat yang sudah berpengalaman 5 tahun, 7, 10 tahun itu dikasihnya tinggi, gengs ya. Contoh pengalaman aku mendaftar, aku pakai daftar dulu tuh kan pakai jasa D3 gitu. Terus aku konsul sama company yang aku daftar, aku bilang aku jelasin lah, aku sebenarnya itu S1 gini-gini. Terus dia bilang gini, Elizabeth, kami tidak akan meng-count kamu lulusan S1 atau D3, tapi kami count dari pengalaman kerja kamu. Kamu sudah lebih dari 15 tahun bekerja, jadi gaji kamu tuh saya akan hitung dari situ, dia bilang gitu. Jadi ya memang iya, pada saat dia bilang ke gue itu memang gajinya ya begitulah, 15 tahun begitu ya. Terus yang ketiga, nah setelah kalau sudah punya RN, Registered Nurse, walaupun S1 dan D3 dan S1 bisa lanjut ke S2. Nah, S2 ini di sini mereka bilangnya PN, jadi practitioner nurse, tapi bagiannya banyak ya, ada family nurse, bla 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 gitu, nanti bisa cari sendiri. Nah, kalau PN istilahnya di sini ya, practitioner nurse di Amerika tuh mereka bisa nulis resep dan periksa pasien, dan rata-rata mereka tuh bekerja sama dengan dokter di klinik atau di rumah sakit untuk jadi kayak tangan kanannya dokter. Jadi kalau pasien yang tidak terlalu kritis atau apa, dokter dan PN ini mereka bekerja sama untuk memberikan perawatan medis lah ya, istilahnya seperti itu. Dan nah, untuk yang tadi bertanya, ada yang pernah bertanyakan tentang dia sudah punya license anestesi, perawat anestesi di Indonesia. Bisa nggak itu dipakai di Amerika? Itu tidak bisa, gengs. Jadi sekolah lagi ulang. Nah, caranya gimana? Adalah dia wajib bekerja di critical unit, kayak di ICU. Setahu gue sih ICU ya, harus kerja di ICU kayak beberapa tahun baru kamu bisa ambil sekolah untuk perawat anestesi. Memang gaji terbesar di Amerika adalah perawat anestesi. Gajinya lebih tinggi dibandingkan tadi aku bilang practitioner nurse itu yang kerjanya kayak mirip dokter. Jadi perawat anestesi yang paling tinggi pembayarannya. Dan sekolahnya itu lumayan lama, ada yang 3, 4, tergantung mereka ya, lebih dari 3 tahun kurang lebih. Terus ada lisensi lainnya, gengs. Jadi contoh kamu sudah RN, terus kamu di medical surgical, berarti kamu bisa ambil license medical surgical atau ambil critical nurse lisensi. Ada juga namanya NIH stroke, NIH stroke sertifikasi, pokoknya banyak, gengs. Itu nanti bisa disesuaikan aja. Nah, kenapa perlu ada sertifikasi? Dengan kamu punya sertifikasi, kamu akan dibayar lebih lagi, jadi tambah beberapa dolar lagi per jam. Dan buat informasi, di Amerika ini mereka membayar kita per jam, perawat ya. Ini berdasarkan pengalamanku aja, aku tidak ada ngomong orang lain ya. Pengalaman aku di Wisconsin, di tempat aku melamar itu, dibayar itu dari 30, pada saat dia telepon aku, dia sudah bilang, mereka sudah langsung kasih tahu gajinya ini nanti segini-segini gitu. Jadi range gajinya adalah 31 dolar per jam sampai dan dengan 48
dolar per jam, sekian-sekian per jam. Nah, rata-rata orang bekerja di Amerika itu kalau full time itu 36 sampai 40 jam. Sedangkan di bawahnya itu adalah part time. Gitu lah, gengs ya. Nanti banyaklah peraturan gitu. Nah, jadi yang mau aku bilang adalah menurut aku kalau kalian masih muda, ya bersemangat, terus daftar. Menurut aku daftar aja NCLEX kalau kalian berniat mengubah nasib gitu. Tidak ada yang tidak mungkin dunia ini, gengs. Tidak ada yang tidak mungkin. Aku kasih tahu aja, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya itu mungkin asalkan kita rajin. Terus ada yang bertanya lagi, mungkin nggak bisa langsung satu kali ujian langsung lulus gitu ya. Itu mungkin, gengs. Tips aku waktu itu adalah, aku pikir ya, aku itu rajin dan konsisten. Walaupun aku punya anak, aku ada apa-apa, banyak pekerjaan rumah yang harus aku kerjakan juga kan, ngurusin anak kecil. Tapi menurut aku adalah selagi kita rajin dan konsisten. Contoh, kamu kuliah sambil kerja, kalau kerja sambil belajar buat NCLEX gitu ya, itu tuh bisa, gengs. Yang penting kita atur waktu gitu, kita harus konsisten. Contoh, 3 bulan ini gue harus bener-bener belajar, atau 4 bulan gue harus bener-bener belajar untuk lulus. Karena kamu berkorban di awal, habis itu kalau kamu sudah lulus, kamu tinggal santai, kamu tidak usah berpikir yang lain. Berkorban waktu kamu 3 jam satu hari atau 4 jam satu hari. Dan aku rasa ya, aku ini kan lulusan lama. Zaman dulu aku tahu tentang belajar komputer itu di saat aku kuliah dulu. Coba bayangkan. Sekarang dari anak kecil aja semua sudah pegang komputer. Dan bahasa Inggris gampang. Maksudnya gini, kalau kita berusaha, kita tinggal buka YouTube, bisa dapatkan semua belajar bahasa Inggris. Teman aku ujian bahasa Inggris, dia tuh belajar cuma dari YouTube. Dia tidak pergi ke training apa-apa, itu tidak. Mereka ya tergantung kita. Kalau kita punya uang lebih, memang pergi ke lembaga pendidikan. Tapi kalau kita tidak punya uang lebih, belajar dari YouTube. Dan aku juga belajar itu, aku beli buku dan aku belajar sendiri sambil nonton YouTube. Aku nggak ngapa-ngapain. Aku cuma beli online apa sih istilahnya, online course gitu. Aku nonton aja penjelasannya. Itu cara aku belajar bahasa Inggris juga, gengs. Sama kayak waktu aku belajar buat NCLEX juga. Seperti itu. Oke, sudah 30 menit. Aku pikir ini sudah terlalu panjang video. Sudah semakin gelap di luar juga ya. Wajah semakin gelap. Jadi sampai begitu saja, teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh bertanya, DM, komen di bawah. Kalau enggak, DM aku di Elizabeth Nala. Aku akan usahakan untuk menjawab pertanyaan kalian. Oke? Dan pastikan tolonglah nonton video saya dulu. Setelah Anda nonton videonya dulu, dipahami. Kalau nggak ngerti baru tanya. Tapi kalau saya sudah pernah mengulang, tolong nggak usah bertanya berulang-ulang dengan pertanyaan sama di lingkaran yang sama ya, gengs. Oke, bye.